Selamat malam, salam Reza Ball. Kembali lagi bersama saya di sini. Sesuai janji saya kemarin, saya mau bahas match Jerman, Portugal, dan Spanyol lawan Polandia. Dua matchnya saya tonton, jadi sekarang ini saya mau bahas. Pertama, Jerman Portugal dulu. Jerman Portugal berakhir dengan skor 4-2. Jerman menang. Secara total memang Jerman lebih menguasai bola daripada Portugal. Tapi Portugal ini memang di awal-awal memang ngegas ya, apalagi mereka dapat gol counter attack dari Ronaldo itu di menit 15. Lalu sebenarnya setelah mereka unggul tuh mereka berusaha juga mau cari gol kedua, cuman memang lini belakangnya Jerman memang lagi bagus lah. Duet Hummels, Rudiger sama Matthias Ginter. Ternyata Jerman main 3 back ya, Ginter, Hummels sama Rudiger. Sedangkan Portugal itu di menit 30-an itu sebenarnya lebih sering lebih sering bertahan gitu, ngebiarin Jerman ini megang bola. Akhirnya dapatlah gol dari si Ruben Dias yang bunuh diri, umpan Gosens itu kan. Yaitu salahnya si Semedo yang memang nggak melihat pergerakan dari si Gosens. Akhirnya gol Ruben Dias bunuh diri. Gol kedua gitu juga dari proses open play yang cantik, Muller, Kimmich langsung diselesaikan sama diumpan ke si Havertz cutback, akhirnya Guerrero yang bunuh diri, skor 2-1. Kalau dilihat dari semua gol Jerman di match itu golnya semuanya dari open play dan umpan ke masing-masing back sayap, yaitu Kimmich dan juga Robin Gosens. Nah, ini yang menurut saya harus dievaluasi sama Portugal nanti di matchday terakhir lawan Perancis. Nah, masuk ke babak kedua. Babak kedua, Portugal seperti biasa defense lagi, berharap counter. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya mereka gol kebobolan lagi lewat Havertz, umpan dari Gosens lagi. Nah, kalau saya lihat Gosens ini lumayan memang layak man of the match ya, karena dari semua gol Jerman itu dia terlibat loh. Dia terlibat assist sama dia nyetak terakhir pas gol keempat itu dia terlibat semua, dan memang layak Gosens ini man of the match. Gol keempat umpan Kimmich dia yang nyundul, gol 4-1. Gol Portugal hiburan itu gol Diogo Jota, umpan dari Ronaldo setelah umpan free kick dari si Bruno Fernandes kalau nggak salah. Nah, kalau menurut saya evaluasi dari match ini bagi Portugal sih ya, Portugal jangan karena mereka udah unggul gitu kan, udah unggul 1-0 mereka tuh langsung main bertahan. Nah, itu yang salahnya Portugal tadi malam tuh saya lihat di situ sih. Dan ya itu bumerang juga bagi mereka, ketika mereka diserang ya mereka nggak akan bisa ngandelin duet PP sama Ruben Dias saja. Kadang si Semedo sama Guerrero juga ya lagi nggak bagus mainnya tadi malam kan. Makanya mereka banyak melakukan kesalahan, terutama si Semedo sih yang nggak bisa jaga si Gosens itu kan. Ya susah juga kalau back sayap nggak bisa jaga sayap kirinya gitu. Dan kalau seandainya Portugal nanti nggak mau jadi peringkat 3 terbaik, ya mereka wajib menang lawan Prancis, atau minimal mereka imbang sama Prancis juga udah lolos lah. Mungkin bisa lolos sebagai runner up, peringkat 3 terbaik bisa jadi, tapi tergantung lihat negara-negara yang di grup lain. Untuk Jerman ya mereka lawan Hungaria terakhir ya, lawan yang mudah, tapi bisa dibilang Hungaria ini mengejutkan juga ya, terutama mereka bisa nahan imbang Prancis, itu luar biasa juga sih bagi mereka, karena mereka bisa menahan juara dunia kayak Prancis. Jadi di grup F ini masih ketat, Portugal, Hungaria, Prancis sama Jerman masih bisa lolos, tapi ya diambil nanti 3
Kalau 2 ya tergantung nanti si peringkat 3 itu poinnya berapa, apakah lebih buruk kah atau misalnya nanti lebih baik gitu. Oke, itu Portugal Jerman. Selanjutnya Spanyol Poland. Spanyol Poland ini saya nonton, Spanyol Polandia. Dari awal itu asli Spanyol yang megang bola. Kayak Portugal Jerman tadi lah, Jerman yang menguasai bola kan. Terus dapat momentum di menit 30 ya, si Morata nyetak. Saya pikir itu offside, jujur saya pikir itu offside karena offside-nya itu bisa dibilang tipis lah. Cuman kalau dilihat dari tayangan ulang VAR itu memang ternyata itu golnya onside kan. Nah, pas setelah gol itu sebenarnya Spanyol tuh dapat peluang lagi dari si Rodri, Dani Olmo, Gerard Moreno, Enrique nggak, cuman saya nggak habis pikir tuh kenapa nggak Thiago yang dimainkan dari awal gitu kan. Kenapa dia percayakan ke Pedri. Saya bukan masalahkan Pedri ini karena pemain Barca 18 tahun, bukan. Cuman Pedri ini kan masih jam terbangnya masih apa ya? Masih belum matang lah, apalagi dia masih muda kan. Dia udah main di sebesar Euro nih. Tapi itulah sisi positifnya dari Enrique ngasih kesempatan ke dia. Cuman kenapa tengahnya itu nggak Thiago? Kan Thiago ini kan bisa ngalirkan bola dengan baik. Nah, terus sampai babak pertama Spanyol tuh yang dapat momentum kan. Tapi Polandia juga bukan tanpa peluang. Polandia dapat peluang tuh yang si pemain Polandia syuting kena tiang terus ditendang sama Lewandowski, masih bisa ditahan sama Unai Simon. Itu peluang besar tuh di babak pertama bagi Polandia. Nah, masuk babak kedua Polandia lebih berani ngegas. Akhirnya mereka dapat gol di menit 54 ya dari Lewan. Itu umpan yang bisa dibilang umpan yang harusnya itu bisa ditepis sama kiper Unai Simon tuh. Cuman ya mungkin udah dia mati langkah jadi nggak bisa dia tangkap kan. Akhirnya gol 1-1. Habis itu Spanyol kan dapat momentum tuh. Dapat momentum ketika si Gerard Moreno dipijak kakinya sama pemain Polandia. Habis itu dia eksekusi penalti tapi malah kena tiang. Dan reboundnya Morata juga melebar. Nah ini Spanyol itu saya lihat ya dalam 2 match terakhir termasuk lawan Swedia kemarin, mereka itu punya 29 kali shot, bayangkan. Mereka punya 29 kali shot, tapi berapa yang jadi gol itu cuma 1 dari Morata tadi. Itu pun kalau tadi misalnya gol itu nggak dicek VAR, itu bisa aja offside dan Polandia bisa menang lawan Spanyol. Nah, saya nggak habis pikir ya dengan Enrique. Kadang-kadang dia udah deadlock gitu ha. Dani Olmo nggak bisa, Gerard Moreno nggak bisa, Morata apalagi. Masukkan Oyarzabal menit 85. Terus masukkan Pablo Sarabia sama Fabian Ruiz yang notabene dia bukan goal getter ya. Aneh aja gitu, kenapa nggak duetin Oyarzabal sama Moreno lah. Karena dua pemain ini saya rasa lebih cocok diduetkan ketimbang Morata. Morata nih asli lah suka kali buang-buang peluang. Dari 20, bayangkanlah 29 shot cuman 1 gol tercipta dari Spanyol selama 2 match Euro nih. Kan miris sekali lah lini depan Spanyol nih jadinya. Gerard Moreno nggak bisa juga diharapkan untuk nyetak gol. Dia masih muda. Apalagi Dani Olmo, Ferran Torres. Ferran Torres juga masuk tadi pagi tuh saya lihat. Ya dia adalah skill dribblingnya yang mantap, umpan crossingnya, cuman ya nggak bisa membantu kawannya untuk nyetak gol lah, apa gunanya juga kan. Jadi ini tamparan keras sih bagi Spanyol. Saya nggak mau bilang tanpa pemain Madrid Spanyol kayak gini-gini, nggak, saya nggak mau ngejudge dulu ya, tapi ya saya cuma mau lihat aja Spanyol nih gimana tanpa pemain Madrid. Karena ya memang saya sebagai fans Madrid sendiri sih agak kesal dengan Enrique jujur, karena Enrique nggak manggil pemain Madrid itu kan kayak jatuh lah harga diri Real Madrid gitu. Masa nggak ada putra daerahnya ke timnas Spanyol. Nah tapi Spanyol di pertandingan terakhir lawan Slovakia wajib menang. Tapi mereka harap cemas kalau misalnya Swedia menang lawan Polandia. Nah bisa jadi mereka lolos, tapi mungkin sebagai runner up grup atau malah jadi peringkat 3. Tergantung juga kalau mereka nggak menang lawan lawan Slovakia, bisa jadi mereka peringkat 3 terbaik. Tapi ya kita lihat aja lah kiprah Spanyol ini gimana. Tapi evaluasi dari Spanyol sih mainnya terlalu monoton, terlalu banyak possession ball. Tapi dua back sayapnya mantap, Llorente sama Jordi Alba sama-sama aktif ke depan, sama-sama aktif ke belakang untuk membantu pertahanan.
Oke, itu aja dulu. Thank you for watching.